Hai semua, perkenalkan nama saya Dewi Linda Puspitasari dengan NPM 2401010030. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang sistem operasi, software aplikasi, dan bahasa pemrograman beserta dengan contohnya. Yuk simak videonya. Pertama itu ada sistem operasi atau SO. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. SO berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Adapun fungsi utama dari SO yaitu manajemen proses, yaitu mengatur eksekusi proses termasuk pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses. Yang kedua itu manajemen memori, mengelola memori utama yaitu RAM termasuk alokasi dan dealokasi memori. Yang ketiga itu ada manajemen sistem berkas, mengatur file dan direktori pada media penyimpanan. Yang keempat itu ada manajemen perangkat keras, yaitu mengelola perangkat keras seperti printer, disk, dan perangkat jaringan. Yang kelima itu ada antarmuka pengguna, yaitu menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna baik melalui CLI, yaitu Command Line Interface, atau GUI, Graphical User Interface. Contohnya yaitu ada Windows. Apa sih Windows? Windows adalah sistem operasi yang umum digunakan di komputer pribadi dan laptop. Yang kedua itu ada Linux, yaitu sistem operasi open source yang banyak digunakan di server. Yang ketiga itu ada Mac OS, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Yang keempat itu ada Android, yaitu sistem operasi berbasis Linux yang digunakan pada perangkat mobile. Lanjut, yang kedua itu ada software aplikasi atau SA. Software aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. SA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna seperti pengolahan data, desain grafis, dan manajemen proyek. Fungsi utama dari SI ini yaitu meningkatkan produktivitas, membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, memproses data, mengelola dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya itu fungsinya itu sebagai interaksi pengguna, yaitu menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Contoh-contoh dari SI yaitu adalah Microsoft Office, paket aplikasi produktivitas yang mencakup Word, Excel, dan PowerPoint. Yang kedua itu ada Adobe Photoshop, aplikasi untuk desain grafis dan pengeditan foto. Yang ketiga itu ada AutoCAD, yaitu software untuk desain dan drafting, arsitektur, dan teknik. Yang ketiga itu ada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox yang digunakan untuk menjelajahi internet. Lanjut, yang terakhir yaitu bahasa pemrograman atau disebut juga dengan BP. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Bahasa ini menyediakan sintaksis dan aturan untuk mengembangkan software. Adapun fungsi utama dari BP ini yaitu mengembangkan aplikasi, memungkinkan programmer untuk menciptakan software dan aplikasi. Yang kedua itu fungsinya sebagai automasi tugas, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan proses yang berulang. Yang ketiga itu ada interaksi dengan sistem, memungkinkan programmer untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan sistem operasi. Adapun contoh-contoh dari bahasa pemrograman, yang pertama itu ada Python, yaitu bahasa pemrograman yang populer untuk mengembangkan web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Yang kedua itu ada Java, bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk aplikasi enterprise dan pengembangan aplikasi Android. Yang ketiga itu ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan web, khususnya dalam scripting sisi klien. Yang ketiga itu ada C++,
C++, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak sistem dan aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi, software aplikasi, dan bahasa pemrograman adalah komponen penting dalam dunia perangkat lunak. Masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda, namun saling terkait satu sama lain. Memahami ketiga komponen ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam pengembangan perangkat lunak atau teknologi informasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Sampai berjumpa lagi.